dewasa ini, kasus pelecehan seksual dan kekerasan seks kerap terjadi. Dan, yang sering terjadi adalah kekerasan seksual pada kaum Hawa. Yang miris, kaum Hawa selalu dikambing hitamkan alias sering disalahkan atas terjadinya kasus pemerkosaan. Alasan utamanya karena tidak menutup aurat. Dan karena alasan itulah, akhirnya muncul sebuah dalil agama yang mewajibkan seorang wanita muslim pakai pakaian yang syar'i untuk menghindari pemerkosaan atau pelecehan seks. Namun, nyatanya pelecehan seks kerap terjadi, walau pakaian wanita itu tertutup. Kok bisa? Terbukti, di daerah Timur Tengah yang pakaiannya tertutup pun juga masih ada saja pemerkosaan atau kekerasan seks pada kaum Hawa. Padahal, korban sudah menggunakan pakaian syar'i, bahkan dia setiap harinya menggunakan burqa. Mengapa demikian? Ternyata, pikiran kotor itulah yang mendorong pelaku berbuat semacam itu. Setiap manusia tentu mempunyai bagian privasi yang sangat tabu untuk ditunjukkan pada khalayak umum. Mengapa sangat tabu untuk membuka aurat? Jawabannya tentu berkaitan dengan kekerasan seksual. Mengingat kita sebagai manusia juga diciptakan Tuhan lengkap dengan insting hewani dan hawa nafsu yang ada di dalam ego dan juga akal budi yang ada dalam hati nurani. Lalu, sebenarnya apa sih makna aurat itu? Aurat adalah bagian tubuh yang kerap kali dapat membangkitkan pikiran kotor, sehingga nafsu birahi seseorang akan bangkit jika melihatnya. Seseorang di sini tak hanya yang normal saja, terkadang seorang yang memiliki kelainan orientasi seks pun juga dapat bangkit nafsu birahinya jika melihat aurat itu. Hal inilah yang akhirnya memicu terjadinya seksual harassment atau kekerasan seksual. Apakah pikiran kotor itu selalu muncul karena aurat? Ternyata tidak. Selain aurat, ternyata banyak hal yang membuat pikiran kotor itu muncul. Salah satu penyebabnya adalah pornografi. Apakah pornografi itu? Pornografi itu adalah sebuah perbuatan tidak senonoh ataupun perilaku seks yang justru dipertontonkan, bisa melalui sebuah film ataupun sebuah foto. Bisa sekedar mempertontonkan bagian tubuh yang terlarang atau yang kita kenal dengan eksibisional ataupun aktivitas seksual yang lain. Pornografi memang dapat merusak psikologi seseorang yang terlalu sering melihatnya, sehingga pelaku kerap berfantasi melakukan adegan-adegan pornografi yang kerap dia tonton. Fantasi-fantasi itu secara tak langsung mempengaruhi kejiwaan dan perilakunya. Dan, ketika ada kesempatan, dia akhirnya melakukan pelecehan seks. Kebanyakan yang menjadi korban pelecehan seks adalah anak-anak ataupun para wanita. Namun, anehnya para korban kerap dipojokkan dengan alasan aurat. Banyak dari korban kekerasan seksual ini tak berani melaporkan hal yang menimpanya karena malu dengan aibnya. Akhirnya, sebagai pelampiasan dendam, mereka yang pernah menjadi korban pelecehan seksual melampiaskan ketakutan mereka dengan berbagai cara, salah satunya justru menjual diri, ataupun menjadi psikopat. Aurat pada kaum Adam ini meliputi bagian bawah pusar hingga di atas lutut. Mengapa demikian? Tentu Anda pernah melihat anatomi tubuh pria. Bagian tubuh yang tabu diperlihatkan hanyalah kemaluannya. Jika bagian dada, lengan pria bukanlah hal tabu untuk diperlihatkan. Itulah sebabnya seorang pria tak perlu banyak perhiasan yang melekat di tubuhnya. Bahkan, ada kelompok tertentu yang mengharamkan seorang pria menggunakan aksesoris berbahan dasar emas, ataupun aksesoris berlebihan, namun perkecualiannya adalah cincin kawin. Alasan utamanya adalah menyerupai wanita. Pria sebenarnya ditakdirkan sebagai pelindung dari wanita. Itulah sebabnya, seorang pria kebanyakan tidak lemah lembut. Sifat dan karakternya lebih tegas dan berwibawa. Namun kendati demikian, tak sedikit juga seorang pria yang banyak sekali menggunakan emas saat ini. Kelemahan seorang pria adalah kemampuan kerjanya. Seorang pria paling kuat hanya bekerja 12 jam saja. Memang,
Secara otot pria lebih kuat fisiknya, namun kemampuan bekerjanya tak sekuat wanita. Dalam mengatasi masalah, seorang pria lebih banyak menggunakan rasio atau otak kiri. Model pakaian ataupun perhiasan untuk pria itu begitu minim. Jika kalian lihat, model pakaian pria serta perhiasannya begitu sedikit. Kaum Hawa atau kaum wanita ini digambarkan sebagai simbol dari keindahan karya Sang Pencipta. Memang, wanita ini dibuat dari tulang rusuk pria. Namun fungsi dan tujuan dari wanita adalah pendamping seorang pria. Banyak sekali keindahan yang disematkan pada wanita. Mulai ujung rambut hingga ujung kaki, tak terhitung keindahan kaum wanita itu. Tak heran jika aksesoris, model pakaian serta perhiasan wanita jauh lebih banyak dari pria. Wanita bisa menggunakan banyak perhiasan di tubuhnya, mulai ujung rambut hingga ujung kaki. Sifat lemah lembut sekaligus kekuatannya juga adalah anugerah dari Sang Pencipta. Kelebihan dari kaum wanita adalah bekerja 24 jam penuh dan juga perasaannya yang begitu tajam. Feeling seorang wanita jauh lebih tajam dari seorang pria. Itulah sebabnya, wanita kerap menggunakan intuisi dalam mengatasi masalah. Kaum wanita kebanyakan menggunakan otak kanan untuk mengatasi masalah. Berbeda dengan kaum pria yang menggunakan rasio, adapun aurat wanita secara umum ada di antara leher hingga di atas mata kaki. Bagian itulah yang harus ditutupi, karena bagian itu kerap membangkitkan pikiran kotor yang membangkitkan nafsu birahi. Bagian itu adalah bagian yang tabu untuk dipertontonkan pada halayak. Pro dan kontra kewajiban menggunakan hijab. Dewasa ini, kita sering melihat seorang wanita muslim yang dihujat oleh sebagian umat Islam karena tidak mau berhijab. Tak hanya kaum muslimin, kaum muslimat atau seorang wanita muslim menghujat seorang wanita muslim lain yang tak berhijab ataupun berpakaian syar'i. Padahal, mereka secara akidah bersaudara. Alasan yang sering kita dengar adalah sesama muslim hendaknya saling mengingatkan. Namun, pada faktanya, terkadang himbauan itu justru terkesan menekan. Kalau kamu tak berhijab, nanti kita diazab dan lain sebagainya. Padahal, muslimat yang tak berhijab itu punya pemikiran sendiri. Berbagai dalil agama pun sering dilontarkan pada wanita yang tak mau mengenakan hijab. Entah berapa dalil yang dilontarkan, tapi yang jelas masalah ini kian meruncing, terutama di saat-saat ini. Okelah, kita akan coba membedah fenomena ini. Sebab musabab munculnya aturan hijab. Aturan menggunakan hijab bagi wanita muslim ini sebenarnya ada dua pendapat, dan hingga saat ini tak menemukan titik kesepakatan di antara pemuka agama. Namun, kedua kelompok pemuka agama ini sama-sama menganjurkan seorang wanita muslim berhijab. Hanya saja, ada yang mewajibkan, ada juga yang hanya sekedar menganjurkan. Semuanya menggunakan dalil-dalilnya. Namun, dewasa ini berbagai tekanan dan intimidasi pada pelajar wanita yang tak berhijab kian menyeruak. Entah bagaimana kebenarannya. Hal ini kadang terjadi di institusi pendidikan. Sungguh memprihatinkan. Seorang pejabat yang menegur pun dianggap anti-Islam. Padahal, aturan hijab itu masih belum mempunyai titik temu. Alasan mereka yang mewajibkan penggunaan hijab adalah karena rambut wanita adalah aurat. Kok bisa? Kontroversi aurat kaum Hawa. Aurat tambahan. Sulit juga menyebutnya. Rambut adalah aurat bagi seorang wanita, itulah yang sering saya dengar. Saya sendiri bingung juga dengan pernyataan ini. Apakah benar? Bahkan yang tak kalah seramnya, ada sebagian kelompok yang meyakini bahwa suara wanita dan juga wajah wanita adalah aurat yang harus ditutup. Itulah sebabnya muncul burka. Tawa wanita pun adalah aurat. Itulah sebabnya ada wanita muslim yang menggunakan burka, bahkan ada juga yang menutup seluruh wajahnya dengan selubung hitam, sehingga benar-benar tertutup. Berbagai aturan itulah yang akhirnya membuat sebagian kaum wanita merasa hak-haknya dibelenggu.
Mereka merasa hak-haknya ditindas oleh kaum pria. Terlebih, banyak seorang pria yang kerap memaksakan poligami dengan alasan sunnah Rasul. Padahal, sunnah Rasul itu banyak. Tak melulu nikah. Hal inilah yang membuat sebagian kaum wanita memberontak dan mempertanyakan aturan-aturan tersebut, termasuk rambut adalah aurat. Namun, ada juga yang langsung percaya. Alasan yang langsung percaya adalah karena surga. Bagi saya, itu adalah hak tiap-tiap wanita karena mereka punya hak juga untuk memilih. Yang ironis adalah, ada seorang wanita yang menghujat wanita lain yang berpikiran serupa. Menurut mereka yang meyakini bahwa rambut wanita adalah aurat, itu untuk mengangkat derajat kaum wanita, dan juga menjaga kehormatannya. Bagi mereka, wanita adalah perhiasan yang harus dijaga. Padahal, dalil mereka itulah yang akhirnya membelenggu sebagian kaum wanita. Di dunia nyata, tak ada pemerkosa yang berhasrat seks karena rambut. Yang ada karena melihat bagian lain. Bukankah rambut pria dan wanita sama saja? Rambut itu adalah benda yang ada pada setiap manusia. Jika rambut adalah aurat, berarti rambut pria juga aurat. Itulah yang menjadi pertentangan pertama. Pertentangan kedua adalah, bagaimana bisa tawa, wajah dan suara lemah lembut wanita menjadi aurat, padahal itu sudah ada dari Sang Pencipta. Tak mungkin seorang manusia memilih terlahir sebagai pria atau wanita. Namun, kelompok ini tetap ngotot. Mungkin, dalil mereka adalah mukena. Memang, saya pernah mendengar sebuah teori bahwa aurat wanita itu seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Itulah sebabnya ada mukena. Tapi, kenapa tidak ada busana muslim yang 100% mirip mukena hingga saat ini? Mengapa seorang muslimah yang sudah berbusana syar'i sekalipun jika ingin ibadah masih pakai mukena? Kalau alasannya karena najis, berarti itu juga berlaku pada kaum pria juga. Kalau alasan pemakaian mukena hanya karena supaya rambut tak menghalangi wajah ketika bersujud, berarti hal itu juga berlaku di kalangan pria juga. Kesimpulan, pertentangan ini akan tetap ada entah sampai kapan. Hal ini terkadang mengganggu saya. Namun setelah saya pelajari akhirnya saya mengerti makna memahami perbedaan. Selama sesama umat manusia saling menghargai perbedaan, tak perlulah kita larut dalam perdebatan yang tak perlu. Jika kelompok itu tak mau berteman dengan kita cari saja teman lain. Toh dunia ini banyak orang yang mau menerima pertemanan kita. Dunia ini diciptakan untuk dinikmati bersama, bukan hanya untuk segelintir golongan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pemirsa. Terima kasih.